Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya teman-teman, jaki pagi di Jumat Barokah ini. Bentar teman-teman. Oke, apa yang ingin saya bahas kali ini teman-teman? Jadi ini agak lain ya. Biasanya terkait jalan kaki. Kali ini terkait dunia kerja teman-teman. Emang tentang apa? Tentang perpustakaan ya. Jadi teman-teman, dulu tuh saya pernah ya punya hobi lah, membuat desain-desain gitulah, desain-desain ruang perpustakaan ya, entah interiornya ataupun ya semacam layoutnya, juga menggunakan software atau aplikasi grafis ya. Ada yang open source juga. Nah, sebenarnya saya tuh nggak ahli ya, nggak ahli. Itu cuman pakai apa ya, pakai semacam feeling aja. Desainnya seperti ini, ininya seperti ini. Dan nggak ahli juga adalah penggunaan softwarenya dulu waktu itu. Nah, sekarang itu dengan adanya, teman-teman mungkin tahu ya, AI atau AI, Artificial Intelligence, semua jadi lebih mudah. Sebagai contoh terkait desain interior ini, ruang perpustakaan ya. Nah, saya mencoba salah satu tools atau aplikasi AI ya, web based, namanya Dreamina ya, Dreamina. Nanti teman-teman bisa buka aja sendiri. Saya mencoba membuat desain ruang perpustakaan khusus, karena saya bekerja di perusahaan khusus ya. Jadi perpustakaan itu kan banyak jenisnya, ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus ya, terus perpustakaan sekolah dan lain sebagainya lah. Intinya kalau saya sendiri di perpustakaan khusus ya teman-teman. Itu apa ya, kalau dulu tuh karena saya nggak jago desain, jadi ketika menggambar tuh ya pastinya hasilnya kurang bagus. Kalau sekarang dengan adanya itu jadi lebih enak. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, saya pakai Dreamina. Nah, perintahnya atau promptnya itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya ya teman-teman. Jadi buatkan ruangan perpustakaan khusus dengan desain. Ini saya buatnya spontan ya teman-teman, dengan desain rak buku futuristik, ruang baca sofa dan meja baca. Terus ada meja layanan, lantai karpet motif daun hijau, terus ruang working space 4 kursi, lukisan dinding alam pegunungan, lukisan bergambar nuklir, terus meja katalog komputer, terus ada seseorang sedang membaca, terus ada juga seseorang yang sedang mencari buku di rak. Jadi hasilnya ada 4 gambar ya teman. Ini yang pertama, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Saya kan membuat promptnya itu salah satunya membuat apa ya, rak buku yang futuristik. Kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman. Di atasnya ada lampu ya. Nah, ini cuman saya kan ada lukisan alam pegunungan. Di sini sebenarnya bukan lukisan ini ya, semacam kayak jendela ya. Cuman di luarnya ada view-nya pegunungan. Terus ada sofa bener ini. Nah, yang pas ini karpetnya nih, karpet hijau daun, unik. Terus ini working space-nya cuman satu ya, tapi meja panjang dan ada katalog ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Terus gambar keduanya ini lucu, karpet hijaunya teman-teman ya. Tapi pas banget nih, ada lukisan bergambar nuklir. Ini kan logo apa ya, hazard ya, radiasi. Terus raknya pakai rak kayu, lebih futuristik yang pertama ya. Nah, pemandangannya juga sebenarnya ini bukan, kalau saya kan pengennya perintahnya ada gambar lukisan dengan pemandangan alam pegunungan, tapi ini langsung view-nya pegunungan. Jadi ini jendela kaca ya. Terus ada working space-nya juga nih 2 ya. Terus tapi di situ di working space itu ada katalog komputer.
katalog menggunakan komputer maksudnya. Dan ada yang lagi kerja 2 orang ya. Oke, itu gambar kedua. Lampunya juga bagus ya. Terus gambar yang ketiga nih, saya kan juga ada perintah atau prom membuat ada meja layanan sirkulasi. Ini meja layanan sirkulasinya. Terus ini raknya masih rak kayu. Untuk view-nya masih alam pegunungan ya, bukan lukisan. Yang bener yang gambar sebelumnya yang pas tuh. Itu aja cuma satu yang gambar nuklir. Terus ada working space juga, ini yang pojok sana sama di sini yang ada orangnya nih. Katalog komputernya harusnya di depan kali ya. Atasnya yang bagus nih ya teman-teman. Yang atasnya lumayan ya atapnya. Oke, sekarang gambar yang keempat terakhir. Nah, di sini nih sebenarnya bisa dieksplor lagi teman-teman tiap gambar itu. Tapi ini saya nampilkan yang 4 gambar aja karena memang di Dream Ina itu cuman ditampilkan 4. Oke, lanjut sembari jalan ya teman-teman. Nah, gambar yang keempat ini masih dengan view yang sama, pegunungan, terus ada working space, tapi ini gabung ya. Ada sofanya nih, belakangnya meja ya, raknya masih rak kayu, terus di sini ada, tapi orang yang meja sirkulasi bagus nih. Jadi di depannya kayak ada etalase gitu. Nah, ini yang bener nih, gambar lukisan pegunungan. Ini bener nih, gambar lukisan pegunungan. Jadi di belakangnya meja sirkulasi nih, tempat layanan tuh ada gambar alam pegunungan. Raknya juga bagus ya, walaupun kayu, tapi tampilannya oke karena ada lampu-lampunya gitu. Kalau ini malah 2 view-nya, di alam pegunungan asli sama lukisan. Keren sih. Lampunya panjang ya ini. Nah, teman-teman. itu 4 gambar ya. Nah, sebenarnya di Dream Ina ini bisa didetailkan lagi setiap gambarnya itu. Misalnya desain apa detailnya gitu. Ada satu yang mungkin harus mungkin percobaan ulang lagi teman-teman. Promnya nih diperbaiki. Jadi saya membuat ruang perpustakaannya terlalu umum. Memang perusahaan khusus, maksudnya perintahnya nih masih terlalu umum. Jadi ada ruang baca, ada rak buku misalnya, terus ada meja sirkulasi. Jadi kayak gabung gitu. Mestinya sih saya harusnya membuatnya lebih detail. Ya, lebih detail misalnya ruang sirkulasi, ya udah di situ aja fokus di ruang sirkulasi. Nah, di situ tuliskan tuh perintahnya. Misalnya meja sirkulasi, di situ ada katalog komputer, terus di situ ada katakanlah pustakawannya, terus ada pemustaka atau pengunjung yang lagi meminjam buku misalnya, atau mungkin di khusus ruang bacanya gitu. Di situ ada meja, ada apa gitu. Atau mungkin di working space-nya khusus gitu. Jadi jangan terlalu umum. Nanti akan saya coba lagi ya teman-teman. Nanti saya akan coba lagi promnya jangan terlalu umum. Nanti saya buat detail aja, mungkin per ruangan. Bisa jadi misalnya terkait taman di luar itu, taman luar di perpustakaan tuh, misalnya ada payung. Nah, di situ ada tempat bacanya, bisa juga. Yes, teman-teman, itu aja ya. Jadi dengan adanya AI ini teman-teman bisa membuat semacam inspirasi buat kita ketika membuat semacam, kalau di tempat saya tuh desain ruang perpustakaan. Emang masih banyak yang datang ya? Ya enggak juga sih. Tapi adalah misalnya di tempat saya tuh memang yang datang langsung itu bisa dihitung dengan jari. Tapi setidaknya mereka datang tuh misalnya alasannya ini yang saya tanya, ada yang memang bosen di ruangannya, pengen di situ, ada yang pengen lebih tenang, ada yang memang karena AC-nya rusak datang ke situ ya. Ada yang lebih pengen menyendiri. Jadi tetap masih ada yang datang ke perpustakaan, apalagi kalau misalnya desain interior atau ruangannya lebih aman dan nyaman, pasti mereka jadi betah. Ya wis, itu aja ya teman-teman. Nanti disambung lagi, saya akan buat promnya yang lebih detail dan khusus tentunya, jangan terlalu umum. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.